Halo semuanya, perkenalkan saya Aliza Rina Tempo, NRP 5026231081, dan hari ini kita akan sama-sama membahas melanjutkan lab kita yang terakhir di modul pertama tentang Windows Operating System. Di lab terakhir ini kita akan membahas tentang monitor and manage system resources in Windows. Seperti biasa, lab ini juga akan dibagi menjadi 3 part. Di part yang pertama kita akan membahas mengenai starting and stopping the routing and remote access service. Di part kedua kita akan working in the computer management utility, dan di part ketiga kita akan configuring administrative tools. Langsung kita masuk. Jadi di lab kali ini kita akan menggunakan administrative tools untuk memonitor dan memanage Windows System Resources. Nah, kita akan mengeksplor apa yang akan terjadi ketika suatu service itu berhenti atau berhenti namun kemudian berjalan kembali. Sebagai contoh, kita akan menggunakan routing dan juga remote access service. Langsung saja kita buka dari control panel. Nah, di sini view by-nya kita cek dulu apakah masih by category atau small atau large icon sih. Karena kalau tampilan di tempat teman-teman masih category, sangat disarankan untuk mengubah ke small atau large icon. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke Network and Sharing Center. Nah, di sini kita akan change adapter setting. Di sini saya akan sambung dengan Wi-Fi. Kita lihat persisnya. Dan setelah itu kita leave it open dulu. Nah, kita buka lagi control panel dan kita masuk ke administrative tools ya. Ke Windows Tools. Lalu kita dari administrative tools kita perlu double klik yang performance monitor icon. Di sini kita cari yang performance monitor icon. Double klik. Dia akan langsung terbuka seperti ini. Setelah itu kita harus make sure kalau monitoring tool yang di kiri itu di highlight. Kita first display supaya performance monitor ini berhenti untuk merecord apa yang sedang kita lakukan ya. Performance monitor sini ya. Lalu kita klik first display yang ini. Itu kita klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, kita akan klik grafnya dulu. Sehingga dia akan menjadi kosong. Lihat. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Windows Tool, yang ke Administrative Tools. Ini kita buka yang Services. Nah, di sini setelah kita buka Services, kita bisa lihat di sini ada pilihan routing and remote access. Nah, di sini ketemu ya routing dan remote access. Ini lalu kita double klik routing dan remote access tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa startup type dia tuh masih disable. Terus kita mau ubah dia jadi manual. Nih ya, startup type-nya masih disable, kita mau ubah jadi manual. Lalu kita klik yang apply. Seperti ini. Nah, sekarang start button-nya aktif, tapi jangan diklik terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke performance monitor. Sini ya. Terus nanti kita akan unfreeze display-nya. Kita unfreeze. Nah, ini kan. Nah, setelah kita unfreeze the display, kita kembali lagi ke service, dan di sini ini ada opsi untuk start service. Nah, lalu akan muncul stop, pause, dan restart the service. Nah, lalu kita kembali lagi ke network connection. Di sini, lalu kita pencet F5 untuk refresh. Nah, di sini muncul koneksi atau rute lokal baru untuk PC ini. Dan what changes appear in the window after starting the routing and remote access service? Jadi yang berubah kan
setelah kita start the process di network connection ini dan setelah kita refresh muncul incoming connection. Ini kita bisa tuliskan di sini incoming connection connections is now displayed. Karena sudah muncul ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk stop proses yang tadi sudah kita start di sini dengan cara klik pilihan stop di left panel. Nah, dia sudah loading, kita tunggu saja untuk sebentar. Nah, karena sudah hilang, artinya kita berhasil untuk stop proses routing dan remote access ini. Nah, kita kembali lagi ke network connection. Nah, tadi yang incoming connection-nya udah hilang karena kita sudah stop prosesnya. Bisa kita jawab, what changes appear in the right pane after stopping the routing and remote access service? So, mungkin conclude kalau incoming connections is now not displayed karena sudah diberhentikan. Dari sini kita kembali lagi ke performance monitor untuk freeze display-nya. Ini udah ke freeze. Lalu airplane which counter is being recorded the most in paragraph. Nah, kita perlu lihat lagi ke paragrafnya. Which counter? Ini ya. Nah, colornya di sini ada, di bawah sini ada keterangannya yang lebih jelas. Counter yang direkam paling banyak adalah percent processor time. Kita tinggal tulis percent processor time dari sini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengubah graph type-nya ya. Dengan kita pilih menu report. Kita kembali ke performance monitor. Di sini ada change graph type di kiri atas ya teman-teman. Kita ubah bentuknya jadi report. Nah, kita bahwa processor information-nya itu totalnya 3.310 ya. Nah, ditanyakan what values are displayed by the counter. Ini kita dapat contohnya 3.31 kosong. 3.31. Nah, di sini kita kembali lagi ke routing dan remote access property kita yang tadi. Kita double klik. Nah, kita ubah lagi startup type-nya jadi disable. Ini ya. Kita apply. Di sini kita akan klik disable dan kita oke. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, what is the status and startup type for routing and remote access? Bisa kita lihat tadi dari, dari control panel kita masuk ke service lagi, kita double klik routing and remote access. Di sini kita bisa lihat ya, startup type-nya sekarang disable, sedangkan statusnya udah nggak ada ya, udah nggak ada tulisan running. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa statusnya blank dan startup type-nya kembali disable. Nah, selanjutnya kita bisa ke performance monitor lagi untuk unfreeze display-nya. Dari sini ya. Kita kembalikan dulu pada line untuk kita unfreeze display-nya. Oke, kita silang. Sebelumnya kita tutup dulu Windows yang kita pakai pada step ini. Lanjut ke part yang kedua, ini ada working in the computer management utility. Di sini computer management itu digunakan untuk memanage local or remote computer. Nah, tools-nya pun dibagi jadi 3 kategori, yaitu system tools, storage, dan juga service and application.
Kita masuk lagi ke control panel. Nah, setelah itu kita ke administrative tools untuk ke computer management. Kita langsung aja dari Windows Tool, terus ke computer management. Nah, di sini ada 3 different categories tadi yang sudah saya jelaskan. Ada system tools, ada storage, ada services and application. Ini ada subbagian-subbagiannya juga. Kita akan coba buka di system tools di computer management. System tools ke event viewer. Dari event viewer kita ke Windows Log. Lalu kita ke sistem. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi dari sini kita langsung aja ke event properties yang ada di panel kanan. Klik 2 kali dan kita klik down arrow ini ya. Nah, sini kita akan klik sampai menemukan routing dan remote access. Nih, remote access failed to start. Sini, nah, the start type of routine and remote access was changed from disabled to demand start. Nah, seperti itu. Jadi ditanyain, what are the description for each of the 4 events? Nah, jadi description dari each event itu tuh bisa kita lihat dengan cara tap-tapin ini ya, arrow ke atas dan arrow ke bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu. Sehingga description-nya akan berbeda-beda untuk setiap event. Baik, selanjutnya kita masuk ke part yang ketiga, yaitu configuring administrative tools. Jadi kita akan mengonfigurasi advanced administrative tools dan bagaimana itu akan berefek pada PC ini. Kembali lagi kita masuk ke control panel. Lalu kita masuk ke Windows Tool di sini. Kita ke performance monitor di sini ya. Kita klik 2. Nah, setelah itu kita akan expand dari tentang data collector sets. Nah, jadi setelah masuk ke performance monitor ini kita expand dulu data collector sets ini. Lalu kita right click user define. Setelah itu kita buat baru new data collector set. Entah mau kita namain apa, itu terserah kalian. Nah, di sini kita pilihnya yang ini ya, yang create manually, dan untuk di judul namanya kita tulis memory logs. Ini kita tulis memory log. Dan kita akan create secara manual. Next, setelah itu akan ada performance counter. Next. Nah, ini kita pilih add, muncul, dan kita harus cari memory
Di sini ya, kita expand dulu. Kita expand dan kita akan pilih yang tulisannya available MB bytes. Nah, jadi di sini karena kita sudah expand memori ya, kita cari available bytes ini. Klik, lalu kita add. Setelah kita add, itu harus lihat tugasnya. Setelah kita add, kita akan klik OK. Oke, dan sampel intervalnya cukup kita set sampai 4 saja. Kita next. Lalu kita akan browse foldernya di local DC. Kita di local DC, di perfvox. Sudah kita pilih, kita next. Dan di sini kita pilih yang dan di sini kita langsung finish aja. Nah, sekarang kita akan ke user define. Dan di memory lock ini statusnya udah stop ya. Karena udah kita klik 2, ada data collector 1. Lalu kita akan lihat propertiesnya. Nah, dalam properties data collector ini kita akan ubah log formatnya dari field ke comma separated ya. Jadi di data collection ini kita akan ubah log formatnya jadi comma separated. Setelah itu kita oke. Lalu kita buka di file tab di sini. Options. Nah, sekarang kita akan masuk ke data collector sets. Kita masuk ke user define. User define, kita masuk ke memory lock-nya ini. Ada data collector 01. Kita klik 2 atau kita masuk ke properties dari data collector 01. Log formatnya yang belum diganti ke comma separated, jangan lupa untuk diganti. Dan di sini kita akan lihat di file tab ini. Nah, misal kita beri nama log filenya adalah tetap sama, jadi data collector 1. Nanti file name dia akan kurang lebih sama dengan yang di bawah ini. Okay. What is the full path name to the example file? Jadi example file tadi kita pakai data collection 1. Terus di sini kita bisa lihat contoh filenya ya. Jadi C perfvox karena kita tadi simpan di perfvox. That's desktop pnt. Jadi di sini kita bisa lihat contoh file name yang tadi kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke data collector set.
Kita expand, masuk ke user define, masuk lagi ke memory logs. Di sini ada data collector 1. Untuk klik 2, kita bisa gunakan untuk buka propertiesnya ya. Di performance counters tab-nya ini jangan lupa untuk ubah formatnya jadi comma separated. Oke, jika udah, kita masuk ke tab file dan kita bisa lihat contoh file nama yang akan kita simpan ini. Jadi kalau di laptop saya akan tersimpan seperti ini, namun penamaan akan tergantung pada file di laptop Anda masing-masing. Misal dia namanya filenya jadi ini Perflux Desktop NDFE14H dan seterusnya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di memory log ini ada panah hijau ya di sini. Ini untuk start the data collector set. Kita akan coba. Di sini kita akan coba paksa PC kita untuk menggunakan memori yang masih tersedia ya, dengan cara kita coba untuk open browser lain. Di sini saya akan coba untuk open Microsoft Edge. Kita buka dan lalu kita tutup. Setelah itu masuk lagi ke performance monitornya, kita klik ini kotak hitam ini untuk stop the data collector set. Setelah itu, what change do you notice for the memory logs icon? Di sini ya, memory logs iconnya itu dia berubah menjadi abu-abu. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke Perflux-nya tadi. Kita ke Oke, kita akan coba buka file folder tadi ya, dari file Explorer. Nah, pertama kita buka di drive C. Drive C kita, lalu kita ke Perflux. Nah, di sini ada data collector tadi. Yang jika kita buka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Misalkan, jadi di sini ada PDH CSV, desktop PNATM2, memory, dan available megabytes. Di sini ditanya, what does the column farthest to the right show? Tadi kita bisa tahu kalau kolom paling kanan ini dia menunjukkan available megabytes ya. Kita tulis saja available. Nah, sekarang kita akan delete. Dari tutup dulu. Kita tutup juga di file Explorer-nya. Kembali lagi kita ke performance monitor. Masuk ke memory log. Lalu kita delete. Dari sini, are you sure? Kita yes. Sekarang itemnya sudah di-delete. Kita akan coba lagi untuk delete yang di tersimpan di lokal ya. Perflux juga akan kita delete. Seperti itu. Sekarang setelah selesailah, kita sampai ke lab yang terakhir tentang Monitor and Manage System Resources in Windows. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti lab ini dari awal pertengahan hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Aliza. Sampai jumpa.